Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Luar biasa saudara ya. Hampir saya enggak dengar suaranya. Ternyata suaranya tetap kencang saudara ya. Baik, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Dan saya percaya semangat kita begitu luar biasa ya. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini saudara terkasih kita sedang merayakan Natal, betul? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya suka bilang saudara terkasih, Natal itu adalah peristiwa perjumpaan antara Allah dan manusia. Dan kalau bicara tentang perjumpaan itu selalu bicara tentang perubahan, saudara terkasih. Di mana-mana orang kalau sudah berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Yesus, saudara terkasih, ada perubahan yang besar terjadi dalam hidup mereka. Semua yang tercatat dalam Alkitab mengatakan hal yang sama, betul ya? Saudara terkasih, ingat saudara terkasih, waktu Sakeus saudara berjumpa dengan Allah, perubahan luar biasa terjadi. Biasanya meras orang, sekarang dia kembalikan hasil perasannya bukan seperti yang dia peras, tapi berlipat-lipat kali ganda, lebih banyak dari apa yang dia ambil dari orang lain. Nah, orang kalau berjumpa dengan Yesus saudara terkasih, ada sesuatu yang lebih baik terjadi dalam hidupnya. Amin. Nah, hari ini saudara terkasih, saya mau bagi satu firman Tuhan. Saudara, saya kasih tema saudara terkasih, step up, melangkah lebih maju, lebih baik, lebih luar biasa, lebih dahsyat daripada sebelumnya. Kita sudah menjalani hidup saudara terkasih selama 2023 ini ya. Saya suka bilang saudaraku terkasih, 2023 ini adalah masa pancaroba. Masa perubahan saudara terkasih, di mana kita berubah dari masa pandemi yang begitu luar biasa, mengerikan, menyedihkan saudara terkasih, dan kita melewati masa-masa perubahan di tahun 2023 ini saudara terkasih. Nanti 2024 saudara terkasih, saya percaya saudara terkasih ini adalah tahun yang luar biasa, diberkati lebih hebat, dahsyat, di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Hari semakin normal, hari semakin baik, hari semakin luar biasa. Dan dengar baik saudara terkasih, Tuhan perlu orang-orang yang juga semakin baik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan mau orang-orang, anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dahsyat, supaya siap menerima sesuatu yang ajaib dalam kehidupannya. Amin saudara ya. Baik, mari kita lihat satu firman Tuhan saudaraku terkasih dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-41. Matius 5 ayat 41. Yang bawa Alkitab buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya, saudara kasih, amin ya. Yang gak bawa Alkitab, handphone belum ada Alkitab, lihat depan, saudara kasih. Kalau depan gak bisa kelihatan juga karena masih rabun jauh, saudara kasih, boleh lihat kiri kanan, amin. Kiri kanan gak bawa juga, saudara terkasih, tutup mata dengar baik-baik, saudara terkasih, supaya berkat Tuhan menjadi kemenangan dan berkat yang limpah dalam hidup kita, amin ya. Tapi kalau misalnya kau budak juga, nah boleh tidur, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi nanti selesai ibadah jangan lupa bangun, saudara terkasih. Karena nanti saudara terkasih masih ada ibadah selanjutnya ya. Baik, saudaraku terkasih, Matius 5 ayat 41, yang bawa Alkitab dan bila sudah dapat ayat ini, kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk kita baca dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang begini saudara. Dan siapapun memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara. Dalam hidup ini saudara kasih, kita seringkali ketemu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dalam hidup kita, betul? Kita seringkali ketemu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Kita seringkali ketemu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan daging kita. Tapi itu terjadi dan nyata dalam hidup kita. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu saudara kasih, kau harus pegang satu hal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Amin saudara. Artinya apapun yang dialami oleh kehidupanmu, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan dalam hidup saudara, kau harus menjadikan itu menjadi sesuatu yang lebih baik dalam hidup saudara. Amin. Saudara dengar, kalau saudara lihat firman Tuhan ini saudara kasih, ternyata halnya sama. Firman Tuhan bilang saudara kasih, dan siapapun yang apa katanya? Memaksa. Bukan nyuruh, bukan nawarin, bukan memerintah, tapi firman Tuhan bilang memaksa engkau. Saya mau tanya buat saudara, kalau memaksa itu menyenangkan sesuai dengan keinginan kita,
atau bertolak belakang dengan keinginan kita? Sudah pasti bertolak belakang, betul? Kalau namanya memaksa, ini pasti adalah perintah kedua. Karena kalau perintah pertama nggak ada yang maksa. Biasanya perintah dulu, betul? Setelah terjadi penolakan, setelah terjadi ketidaksetujuan, setelah terjadi ketidaksepakatan, baru ada perintah kedua. Dan perintah kedua ini biasanya berisi pemaksaan. Nah, memaksa itu tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Memaksa itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Tapi dengar firman Tuhan bilang, kalaupun itu terjadi dalam kehidupanmu, kalau boleh ladani dia. Bukan cuma seperti yang dia minta, tapi lebih baik dari apa yang dia minta. Amin. Orang memaksa engkau berjalan 1 mil, ajak dia berjalan 2 mil. Jangan cuma 1 mil. Artinya apa, saudara kasih? Sekali lagi saudaraku terkasih, segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu adalah jalan yang akan membawa kita kepada keadaan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin. Hari ini saudara terkasih, jangan langsung cepat komplain ketika engkau mengalami sesuatu dalam kehidupanmu. Jangan cepat langsung menolak, saudara kasih, ketika engkau mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Saya mau kasih tahu, saudara, firman Tuhan sudah bilang, kalau terjadi sesuatu dalam hidupmu dan Tuhan izinkan, kau harus mengerti, itu akan membawa engkau kepada keadaan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi saudaraku terkasih, sekalipun firman Tuhan bilang bahwa itu akan membawa engkau kepada keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya, kau harus mengerti, saudara terkasih, keadaan itu akan lebih baik, keadaan itu akan menjadi tidak baik, saudara terkasih. Itu tergantung keputusanmu waktu memutuskan apa yang harus kau kerjakan dalam kehidupan saudara. Keputusan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih maju daripada sebelumnya, itu terletak di tangan saudara. Waktu engkau mengalami sesuatu yang tidak sesuai keinginanmu, saudaraku terkasih, itu bisa menjadi sesuatu yang dahsyat dan hebat dalam kehidupanmu, tapi bisa juga jadi malapetaka yang besar dalam hidup saudara. Saudara ingat apa yang dialami oleh Yusuf, saudaraku terkasih? Itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan, betul? Tetapi dengar firman Tuhan tulis, Yusuf mengatakan dengan jelas dan tegas, sekalipun engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, Allah mereka-rekakannya menjadi kebaikan. Keputusan untuk sesuatu lebih baik, keputusan untuk sesuatu yang lebih hebat terjadi dalam hidup kita, itu di tangan kita, bukan di tangan siapapun. Maka hari ini saudara terkasih, apapun yang kau alami, saudaraku terkasih, di tahun 2023 ini, sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginanmu, saya mau kasih tahu bahwa saudara, itu akan bisa menjadi berkat yang besar bagimu di tahun 2024 ketika engkau memutuskan, itu akan mendatangkan berkat bagi saudara. Tapi kalau itu kau putuskan menjadi satu malapetaka yang membuat hidupmu hancur, yang membuat hidupmu berantakan, yang membuat engkau tidak bisa melakukan apa-apa lagi dalam hidupmu, maka itu akan menjadi persoalan besar dalam hidup saudara di tahun 2024 nanti. Nah, hari ini saudara terkasih, kita menemukan bahwa banyak orang, saudaraku terkasih, gagal melangkah dan menjadi lebih baik, saudara terkasih. Kenapa? Karena mereka gagal mengenal kehidupan mereka yang sebenarnya. Banyak orang, saudaraku terkasih, gak bisa ambil keputusan yang benar, gagal melakukan yang terbaik dalam hidup mereka, karena mereka gagal mengenal diri mereka dengan baik. Banyak orang, saudaraku terkasih, lebih condong melihat dirinya kepada yang negatifnya daripada yang positifnya. Banyak orang lebih mudah menilai yang tidak baik dalam kehidupannya daripada yang baiknya. Ketika mengalami persoalan dalam hidup ini, saudara terkasih, banyak orang langsung bilang, sudahlah, memang nasibku seperti begini, saudara terkasih, betul ya? Ketika ada cowok, saudara terkasih, mulai mendekati cewek lalu ditolak, saudara terkasih ya, langsung dia bilang, sudahlah, memang nasibku seperti begini, saudara terkasih.
Namanya orang jelek, memang jodohnya memang harus orang jelek. Saudara kasih ya. Saudara kalau ada yang berpikiran begitu, saya mau kasih tahu, saudara dengar, itu nasibmu, bukan nasib orang. Saudara kasih tahu. Saudara, banyak orang saudara kasih jelek tapi istrinya cantik. Banyak orang saudara kasih jelek tapi suaminya ganteng. Saudara kasih, betul toh? Saudaraku terkasih, jadi itu bukan nasib orang lain, itu nasibmu saudara. Tapi kalau kau pikirkan sesuatu yang baik dan kau percaya siapa dirimu sebenarnya saudara kasih, kau bisa mendapatkan sesuatu di luar dari apa yang kau pikirkan dalam kehidupanmu. Allah berjanji, firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Saudaraku terkasih, untuk itu saudara terkasih dalam menjalani hidup nanti 2024 saudara, dan belajar dari apa yang kau alami selama panjang 2023 ini, saya mau bagi buat saudaraku terkasih ada 2 dasar yang harus engkau pegang teguh untuk engkau berani dan melangkah lebih baik, menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Saudaraku terkasih, apa itu saudara terkasih? Yang pertama saudara, yang harus kau pegang teguh dalam kehidupanmu dan yang harus kau tahu dan harus kau mengerti dalam kehidupanmu adalah firman Tuhan bilang begini, Kejadian 1 ayat 26 saudara terkasih. Ini yang pertama. Yang pertama firman Tuhan bilang, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa katanya? Gambar dan rupa kita. Perhatikan baik-baik saudara kasih. Perhatikan, yang pertama firman Tuhan bilang, yang berfirman ini siapa? Allah, betul? Lalu dia berkata kepada Allah, saudaraku terkasih, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi yang ngomong ini Allah saudara. Dan Tuhan berkata, waktu Dia menciptakan manusia, waktu mereka merancang manusia, firman Tuhan bilang mereka rancang manusia itu segambar dan serupa dengan mereka. Artinya apa? Yang pertama, dengar baik. Yang pertama saudaraku terkasih, yang harus kau pegang teguh dalam kehidupanmu adalah, engkau itu harus sadar bahwa Allah merancang engkau sebagai pribadi yang hebat. Ini yang pertama. Yang pertama yang harus kau tahu dalam hidupmu dan sadar terus, jangan pernah lupa bahwa waktu Tuhan menciptakan engkau diciptakan sebagai pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa, pribadi yang tidak biasa-biasa saja. Saudara harus tahu betul siapa dirimu sebetulnya. Engkau itu adalah pribadi yang istimewa, bukan pribadi sembarangan. Saudara kasih, siapapun engkau, waktu Tuhan ciptakan engkau di dunia ini, kau harus tahu kau itu hebat. Tanam baik-baik dalam diri saudara. Saudaraku terkasih, kenapa begitu? Karena mengenal diri sendiri dengan baik dan benar, ini akan menjadi motivator terbesar dalam memutuskan engkau harus melangkah maju atau berhenti di tempat. Kalau kau tahu siapa dirimu waktu Tuhan ciptakan engkau, maka tidak ada alasan untuk engkau tidak melangkah dalam kehidupanmu. Kau harusnya tidak takut melangkah. Kau harusnya tidak takut melakukan apa yang kau tahu baik dan berkenan kepada Tuhan. Banyak sekali orang saudaraku terkasih gagal dalam kehidupannya karena dia berpikir bahwa dia tidak mampu lalu tidak berbuat apa-apa. Saya mau kasih tahu buat saudara, yang membuat orang hancur hidupnya bukan karena dia gagal melakukan sesuatu, tapi karena dia berhenti melakukan sesuatu. Kalau kita lihat orang-orang sukses saudara terkasih dalam kehidupan mereka, ternyata mereka adalah orang yang beratus bahkan beribu kali gagal dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tidak berhenti melakukannya. Dan mereka memperoleh kesuksesan yang luar biasa. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita berkali-kali, bahkan beratus kali saudara kasih. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa saudaraku terkasih? Kalau dalam ilmu dunia saudara kasih, ilmu motivator saudara, mereka berkata orang kalau sudah berani melangkah saja, berani melangkahkan kakinya yang pertama saja, kalau ilmu motivator bilang mereka sudah menang 50%.
Itu baru melangkahkan doang. Belum bertanding sudah kasih. Baru berani berjalan saja mereka sudah menang 50%. Dengar saya kasih tahu buat saudara. Kalau orang dunia saja berani berpikir seperti begini. Harusnya kita dalam Tuhan jauh lebih berani dari itu. Karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Allah yang selalu memegang tangan kita. Dan menuntun kita kepada kemenangan. Harusnya kita tidak takut sama sekali. Mungkin saudara bilang dalam hati, iya Pak Pendeta enak ngomongnya. Coba Pak Pendeta jadi saya. Mungkin kurus kali Pak Pendeta. Saya kasih betul ya. Saudaraku terkasih, dengar saya kasih tahu buat saudara. Berulang-ulang saya bilang. Kalau saya berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan buat saudara. Jangan saudara pikir saya nggak punya masalah. Banyak masalah saya. Bahkan penelitian berkata orang yang paling cepat mati itu profesinya 3. Yang pertama dokter, yang kedua psikiater, yang ketiga pendeta. Saudara kasih. Karena semua orang 3 ini saudara kasih memikirkan masalah orang lain. Dan saudaraku terkasih masalah pendeta banyak. Kalau jemaat enak punya masalah bisa lapor ke pendeta. Pendeta punya masalah lapor kemana saudara kasih? Lapor ke teman, nanti dia jelek-jelekin kita kemana-mana. Itu dia parah segala macam tergantung. Lapor ke jemaat apalagi lah. Dia yang khotbah aja punya masalah begitu. Gimana dengan kita saudara kasih? Akhirnya jemaat gak mau datang sama kita lagi saudara kasih. Ujungnya salah satunya adalah berharap sama Tuhan saja. Semua kita punya persoalan. Tapi dengar saya kasih tahu saudara. Persoalan tidak boleh membuat engkau takut dalam kehidupan. Semua kita punya rasa takut. Saya sebagai pendeta juga punya rasa takut. Tapi rasa takutmu jangan lebih besar dari badanmu, saudara kasih. Tidak ada orang yang gak punya rasa takut. Yang gak punya rasa takut itu cuma satu. Saudara tahu siapa? Orang gila, saudara kasih. Coba saudara lihat, hanya orang gila yang berani nyebrang jalan tol siang-siang, betul? Kalaupun ada yang waras nyebrang jalan tol siang-siang, kau lihat. Saya percaya kau yang paling pertama bilang, gila itu orang, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, kenapa? Karena hanya orang gila yang gak punya rasa takut. Semua kita punya rasa takut. Tapi sekalipun kita punya rasa takut, kau harus tetap menjadi orang yang berani. Kenapa? Karena keberanian itu adalah ketika kamu merasa takut, tetapi tetap melangkah maju, ini orang namanya yang berani, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar saya kasih tahu buat saudara. Tidak ada orang yang tidak punya rasa khawatir dalam hidupnya. Semua kita punya. Anak batuk dikit saja kita udah khawatir, betul? Apalagi lagi berita, corona lagi menyebar lagi segala macam. Segala. Begitu lihat anak pilek, kepikiran kita. Aduh ini anak saya kenapa? Kok tiba-tiba pilek? Tadi dari mana dia? Sebetulnya semua orang punya rasa khawatir dalam hidupnya. Tapi dengar hari ini, dengar saya kasih tahu buat saudara. Kau harus tetap kenal siapa dirimu. Kalau Tuhan desain engkau, ciptakan engkau. Tuhan desain engkau hebat dan luar biasa seperti dia. Amin. Makanya firman Tuhan saudaraku terkasih berkata dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini. Jangan takut sebab aku apa katanya? Menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, akan menolong engkau, akan memegang tanganmu dengan tangan kananku. Dan apa katanya? Membawa engkau kepada, saudara dengar. Kalau Tuhan beserta dengan engkau, dia tidak cuma ada bersama-sama dengan saudara. Bukan. Tuhan menyertai kita itu saudara kasih maksudnya bukan, oh ada Tuhan di sebelah kita, oh ada Tuhan kok di belakang, oh ada Tuhan kok depan. Bukan saudara kasih. Tuhan menyertai kita, artinya saudara kasih, Tuhan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Amin, amin. Saudaraku terkasih, hari ini kalau ada masih di antaramu engkau yang masih meragukan siapa dirimu, sehebat apa engkau saudara kasih, nih saya kasih tahu buat saudara, dengar baik saudara kasih. Nanti pulang dari rumah ini, dari gereja ini saudara ya, malam-malam sebelum tidur saudara kasih. Nanti di rumah saja merenungnya, jangan sambil bawa mobil, jangan bawa motor, jangan tabrakan nanti saudara kasih. Nanti di rumah saja sebelum tidur saudara, coba kau renungkan sekali lagi. Menurutmu sehebat apa sih Tuhan itu sebetulnya? Saya ulangan sekali lagi, pertanyaannya satu. Coba nanti kau renungkan sekali lagi. Menurutmu sehebat apa Tuhan itu sebetulnya? Tolong jawab dengan ketulusan.
yang betul-betul kau percayai dan imani. Bukan karena dengar kata pendeta, bukan karena kau baca firman Tuhan, bukan karena kau dengar orang bilang atau nonton TV. Coba jawab dengan tulus di hatimu, jawabanmu apa sebetulnya? Sehebat apa Tuhan yang kau tahu? Seluar biasa apa Allah yang kau tahu, yang kau pahami dalam hidupmu? Itu pertanyaannya. Dan dengar, saya kasih tahu buat saudara, nanti ketika kau menemukan jawabannya, saya mau kasih tahu buat saudara, dengar baik. Ketika kau bertemu dengan jawabannya nanti, dengar saya kasih tahu buat saudara. Sesungguhnya sehebat itulah Tuhan menciptakan engkau. Makanya dia ciptakan engkau segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Dengar baik. Kalau kau yakin Tuhanmu luar biasa, itu artinya kau juga luar biasa. Kalau kau yakin Tuhanmu Allah yang sanggup melakukan perkara yang hebat dan besar. Saudara dengar, itu artinya kau juga sanggup melakukan perkara yang hebat dan besar. Pegang baik-baik saudara kasih. Karena seperti itulah Tuhan mendesain kehidupanmu. Untuk itu nanti 2014 saudaraku terkasih, jangan lagi takut menjalani kehidupanmu. Jangan lagi khawatir berhadapan dengan apapun yang harus kau hadapi dalam hidupmu. Jangan lagi gentar dengan apa yang disebut dengan godaan, cobaan, atau apapun yang dikerjakan iblis untuk menghalangi kehidupanmu. Hari ini kau harus mengerti. Kalau Tuhan berkata, jika aku dalam engkau, engkau dalam aku, tidak ada yang mustahil bagimu. Ia ingin mengatakan, sesungguhnya engkau percis seperti aku. Kalau aku sanggup melakukan perkara yang besar, engkau juga sanggup. Lihat kiri kanan, bilang, kau itu gambarannya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku terkasih. Itu yang pertama saudara. Saudaraku terkasih, yang pertama yang harus kau pegang erat dalam kehidupanmu adalah engkau harus sadar betul. Harus tetap ingat bahwa engkau itu adalah ciptaan Allah yang istimewa. Yang hebat, yang luar biasa, sama seperti Allah. Makanya kalau saudara baca kitab Mazmur, saudara kasih, kau akan menemukan satu ayat, saudara kasih, yang mengatakan bahwa kita ini adalah Allah kecil, saudara kasih. Kenapa? Karena kita didesain serupa dan segambar dengan Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, apa yang harus kau pegang dalam kehidupanmu supaya kau bisa melangkah lebih maju, melangkah lebih baik, mengalami perubahan. Sebagai bukti kau menerima Kristus, Kristus lahir dalam kehidupanmu adalah firman Tuhan bilang begini. Pengkhotbah 3 ayat 10, Pengkhotbah 9 ayat 10, firman Tuhan berkata begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Saudara dengar, waktu Tuhan izinkan kau hidup, Tuhan izinkan kau melakukan aktivitas, Tuhan izinkan kau bernapas, maka firman Tuhan bilang, kalau kau pengen melihat sesuatu yang lebih ajaib terjadi dalam hidupmu, maka kerjakan apa yang didapati tanganmu untuk dikerjakan dengan sekuat tenaga dan dengan cara yang terbaik. Yang kedua, saudaraku terkasih, dasar yang harus kau pegang teguh dalam kehidupanmu supaya kau mengalami sesuatu yang ajaib dalam kehidupanmu di tahun yang akan baru adalah selama masih hidup engkau harus siap melakukan yang terbaik. Ini prinsip, saudara terkasih. Ini prinsip, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara harus mengerti bahwa kemajuan itu, kebaikan itu, sesuatu yang luar biasa itu hanya akan terlihat dalam kehidupan orang yang mau melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Saudara kalau lakukan sesuatu dengan cara yang terbaik, saudara kasih dengar, kau akan melihat perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup. Dalam segala hal. Kalau kau nggak percaya nanti boleh coba, saudara kasih. Kita bicara dengan hal yang sederhana saja. Coba nanti saudara kasih kita mulai dari misalnya, dari makanan saja. Saudara coba nanti kalau kita makan kan, ilmu kesehatan bilang kalau orang makan itu yang sehat itu dia harus kunyah berapa kali? Berapa kali? 32 kali, betul? Kalau mau sehat, coba pas makan kunyahnya 32 kali. Besok, mulai besok atau mulai nanti malam, saudara kasih ya, atau nanti sore, saudara kasih. Itu waktu kau makan, saudara kasih, coba mulai sebulan saja kau coba.
Waktu makan sebelum telan kunyahnya 32 kali. Kalau selama ini kau begitu masuk langsung telan, setegas, betul ya. Masuk bakso belum dikunyah, masuk telan langsung. Coba ganti gayanya saudara. Sekarang mulai coba kunyah 32 kali dulu baru telan. Sebulan saja kau lakukan, kau akan melihat perubahan kesehatan terjadi dalam kehidupanmu. Itu prinsip. Hal lain, yang perempuan, coba nanti, kalau misalnya kau biasanya bersolek cepat-cepat ya, dengan mau mandi aja gaya kungfu, colok mata kabur, betul ya. Lalu pas mau bikin alis cepat-cepat, coba nanti jangan seperti begitu. Kita coba dengan cara yang lebih baik, saudara ya. Coba siapkan waktu minimal 1 jam untuk bersolek saja. Jadi mulai tarik alisnya pelan, kalau agak salah dikit hapus, betul ya. Tarik lagi, sejam pokoknya, sebulan saja, kau akan melihat perubahan terjadi luar biasa dalam hidup. Cantikmu langsung beda, Kenapa? Karena sebulan kau lakukan solek dengan cara yang terbaik. Ini prinsip. Buat perempuan-perempuan, dengar. Kau masih bisa lebih cantik dari sekarang. Asal bersoleknya dengan cara yang terbaik. Kalau perlu pensilnya yang bagus, jangan pensil anak sekolah kau colekkan di sini, betul ya? Itu lain itu pensil, Beli yang bagusan pensilnya, Lalu lipstiknya juga yang bagus dan riasnya yang bagus, yang paling terbaik. Perhatikan, kau akan melihat perubahan terjadi dalam hidup saudara. Itu prinsip. Pokoknya hari ini apapun yang ingin kau lihat berubah dalam kehidupanmu, coba ganti gaya kerjanya. Coba kerjakan dengan gaya yang terbaik. Makanya Albert Einstein berkata, saudaraku terkasih, makanya Albert Einstein bilang begini. Orang yang berulang-ulang melakukan hal yang sama, tetapi mengharapkan hal yang berbeda dalam kehidupannya, Albert Einstein bilang, itu orang gila namanya. Coba lihat kiri kanan, tanya dia, kau gila gak? Bilang terkasih, betul ya. Saudaraku terkasih, karena banyak orang Kristen tanpa kita sadari, kita gila sebetulnya. Pengen sesuatu yang lebih baik tapi cara kerjanya sama. Betul? Pengen naik jabatan di kantor tapi datang masuk jam 9. Dia masuk kantornya jam 9 kurang 2 detik. Langsung cap jari. Ya. Pulangnya biasanya jam 5. Dia juga pulang jam 5 lewat 2 detik. Lalu kau pengen menjadi orang yang terbaik. Ya gak bisa. Harus lihat dari kinerja kehidupanmu. Cobalah datang lebih awal, lebih pagi, pulang lebih lama. Walau tanpa kau sadari, kau pasti akan ada di bawah pemantauan teman-teman pimpinanmu. Dan orang yang pantas dipercaya sesuatu yang lebih baik, harus cara kerjanya lebih baik. Jangan pengen gaji naik doang. Tapi kerjaannya kalau ada bos baru ngetiknya serius kayak orang kesurupan. Betul ya? Karena ada bos, sampai sebenarnya nggak kira-kira. Begitu bos nggak ada tidur terus kerjaannya. Terus kok pengen naik gaji. Nggak pernah doain kerjaan, nggak pernah doain bos. Yang ada ceritain bos terus ke orang-orang, bos saya itu parah, pelit banget. Kayak PKI, betul ya? Terus kok pengen naik gaji, nggak mungkin, Harusnya kau lakukan yang terbaik. Berdoa buat perusahaanmu. Berdoa buat pekerjaanmu. Berdoa buat bosmu. Lakukan tugasmu dengan cara yang lebih baik. Baru kau pantas diberkati dengan sesuatu yang lebih baik. Amin. Lihat kiri kanan bilang, dengar itu langsung kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, supaya kita jangan cuma mengharapkan sesuatu yang baik. Tapi kita tidak pernah melakukan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Coba saudara lihat ayat 1 firman Tuhan ini menarik sekali. Saudara kasih ayat firman Tuhan bilang begini. Amsal 12 ayat 27. Dengar firman Tuhan ini. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Perhatikan baik-baik. Ini ayat firman Tuhan pakai majas perbandingan, saudara kasih. Firman Tuhan bilang kalau orang malas dia nggak dapat buruannya. Tapi kalau saya perhatikan saudara kasih, harusnya tidak begini perbandingannya. Harusnya kalau perbandingan, orang malas tidak menangkap buruannya, orang rajin harusnya menangkap buruannya. Betul? Betul ya? Tapi dalam Tuhan itu beda, saudara. Dalam Tuhan itu orang malas tidak menangkap buruannya, orang rajin bukan cuma menangkap buruannya, tapi dia mendapat sesuatu yang berharga.
Contohnya ya, misalnya mau pergi berburu ke hutan ya, rencana berburu babi. Kau sudah siapkan saudaraku terkasih peralatan segala macam untuk nangkap babi. Lalu kau pergi berburu ke hutan. Sampai di hutan, karena kau malas, kau nggak nangkap buruanmu. Tapi waktu kau pergi berburu ke hutan, pengen buru babi, karena kau rajin, saudaraku terkasih, kau tidak cuman dapat babi. Tapi kau dapat semuanya, beruang, singa, ular, buaya, saudara kasih, betul ya? Pokoknya semua yang di hutan itu kau dapat, saudara kasih. Karena kau rajin, kira-kira begitu gambarannya. Saudara dengar, di dalam Tuhan itu, saudara kasih, ada satu berkat yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, Tuhan sediakan bagi orang yang pantas menerimanya. Makanya orang Kristen itu, saudaraku terkasih, seringkali disebut dengan istilah orang menerima berkat Bapa, betul? Berkat Tuhan itu universal. Kau rajin, kau kaya. Kau malas, kau miskin. Itu berkat universal, saudara kasih. Tapi berkat Bapa beda. Kau nggak minta makan, tapi karena sudah jam makan, Bapa kasih kau makan, saudara kasih. Artinya kau mendapat sesuatu di luar dari apa yang kau pikirkan dalam hidupmu. Karena Tuhan mengasihimu. Maka hari ini saudara kasih, dengar prinsip ini penting untuk kau tanam baik-baik dalam kehidupanmu. Jangan main-main, jangan cuma pengen diberkati Tuhan, jangan cuma pengen berhasil, jangan cuma pengen mendapat sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi dengar, sesuatu yang terbaik hanya pantas dipercayakan kepada orang yang mau melakukan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupannya. Kalau kau tidak pernah melakukan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya, jangan harap sesuatu yang lebih baik, karena kau tidak pantas menerimanya. Kalau kau pengen menerima sesuatu yang lebih baik, kerjakan saja sesuatu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang luar biasa. Tuhan akan kerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu. Di saat engkau melakukan sesuatu di luar kapasitasmu, dengar saya kasih tahu buat saudara, Tuhan siapkan engkau berkat di luar ekspektasimu. Kalau kau melakukan sesuatu di luar kapasitasmu, di luar yang seharusnya, lebih baik daripada yang sewajarnya, maka Tuhan ciptakan berkat yang luar biasa di luar apa yang kau pikirkan dalam kehidupanmu. Dan engkau akan melihat berkat berdatangan tanpa kau sadari. Karena Allah mengasihi orang yang melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, dengar, ingat dua hal ini, dua saja. Kali ini dua. Karena kita ibadahnya jam 2. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dua saja, saudara kasih. Saudara dengar, kalau kau pengen mendapat sesuatu yang lebih baik dalam hidupmu di tahun 2024 nanti, ingat dua hal. Yang pertama, Tuhan ciptakan engkau hebat seperti Dia. Untuk itu semua kesempatan yang diizinkannya terjadi dalam hidupmu atau dipercayakan dalam hidupmu, jangan nolak. Jangan bilang, saya nggak mampu, saya nggak bisa, nggak bisa lah saya, nggak mungkin lah. Jangan, saudara kasih. Karena kalau Tuhan izinkan engkau punya kepercayaan, dipercayakan sesuatu, itu karena Dia tahu kau mampu melakukannya. Kalau hari ini kau merasa tidak mampu, kau harus tahu tangannya sedang memegang tanganmu dan membuat engkau mampu melakukannya. Amin. Yang kedua, saudara kasih, tanam baik-baik bahwa ketika Tuhan percayakan engkau sesuatu, kau harus lakukan semuanya dengan cara yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dengan cara yang lebih luar biasa daripada yang sebelumnya. Saya percaya kalau kau pegang dua hal ini, 2024 akan menjadi tahun yang diberkati luar biasa dalam hidup saudara. Akan menjadi tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan yang berlimpah. Karena Dia mengasihi orang-orang yang mengasihinya. Amin saudara. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melangkahlah lebih maju bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Tuhan yang